Rasul pasal berapa tadi, Alfi? 9. Kisah para Rasul pasal berapa lagi, Alfi? 22. Nah, kisah para Rasul 26. Kisah para Rasul 9 dengan 22 itu dikatakan Paulus buta. Betul, Alfi? Dia nggak bisa melihat. Nah, kisah para Rasul 26 kau dengarkan baik-baik. Yang tadi si Alfi baca nomor 16. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik, bla 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 bla, memperoleh pengampunan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat, tetapi mula-mula di mana dia buta. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairu khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Ahizuma dan para hamba Allah yang lain ya, yang dimana kekristenan ini betul-betul diobok-obok sampai ke dalam-dalam, sampai ke akar-akarnya ya, sampai Roh Kudus itu ternyata hantu. Memang luar biasa. Jadi kalau orang yang berakal ya pasti akan meninggalkan agamanya. Kenapa? Ya, meninggalkan kekristenan itu. Karena apa? Karena ternyata ya mereka ini mentah-mentah tertipu oleh terjemahan yang sesungguhnya di dalam kitab mereka ini itu yang namanya Roh Kudus itu ternyata hantu. Maka dari itu di Eropa sana itu Kristen sudah tidak ada lagi, hanya orang-orang tua dan Kristen konservatif saja, dan itu pun tidak banyak gitu. Kalau di Eropa itu sudah mulai ditinggalkan, anak-anak mudanya sudah tidak ada yang pergi ke gereja karena mereka mempelajari dari apa yang mereka imani itu berkata tidak masuk di akal. Nah, hanya saja Islam itu sangat sulit ya aksesnya untuk masuk ke Eropa itu, sehingga sangat terbatas. Tapi ketika anak-anak muda Eropa ini ya mereka dapat jumpa dengan orang Islam lalu didakwahi, pasti mereka kebanyakan masuk Islam, itu pasti. Karena apa? Islam dapat menjawab dari segala sesuatu apa yang menjadi pertanyaan dari aspek kehidupan manusia. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Bang Zuma, Anda tidak akan pernah ya. Begini, Alfi, itu terlalu panjang kan? Itu terlalu panjang, dia nggak paham bahasanya, Alfi. Iya, sebentar Enggak, dulu. dia sampai bahas-bahas hermeneutik tadi, izin ya. Iya, hermeneutik, boleh kita bicara hermeneutik. Ayo. Iya, Anda enggak, ini kan hermeneutik dibilangnya berapa melihat SKS? hantu. Sebentar dulu, Predik. Biar saya tantang dulu, Anda berapa SKS Anda belajar hermeneutik? Predik, sabar bos. Ini kan hantu ghost ya kan? Oh enggak, Ya. beda dengan ghost ya. Nah, ini kan merujuk kepada apa? Tadi yang dibuka. Nah, artinya apa? Roh Kudus, baru hantu. Gimana? Oke. Predik. Nah, Sudah? kau menyembah. Oke, Iya, sekarang saya jawab ya. pertanyaannya, Saya kau jawab menyembah Anda, saya apa? jawab. Enggak, Oke, kau sudah. menyembah apa? Ya enggak usah kau jawab itu aja, kau menyembah apa? Roh halus, hantu? Anda itu sudah jelas di situ. Oke ya. Enggak, boleh Jadi, nggak izinkan saya satu menit Penema, bicara? jadi Satu menit penema saya bicara, Hoteos ini menjelaskan apa? pneuma. Enggak, pneuma Bukan. Hoteos ini Anda apa tidak kalau lebih- bukan Theos itu Anda hantu? tidak mengerti, tapi izinkan saya bicara. Saya 1 menit aja menjelaskan penggunaan kata pneuma. Nih, God is Suruh spirit. dia baca. Spirit ini Suruh dia baca. Pneuma Baca, Theos, yang dari Theos atas. itu Nah, dewa. nah. Theos Dia itu dewa, baca bahasa itu, pneuma bahasa itu itu. hantu. Suruh dia baca. Dewa itu hantu kan. Jadi apa lagi? Sudah, biar saya baca. Tunjukkan di situ. Sudah, kalian pikir Bahasanya, bodoh-bodoh Kristen. Tunjukkan.
Tunjukkan Oke, kan. kasih terang. Alif, Kasih Alfi, terang. besarkan dek. Yang tadi dia baca bahasa Greeknya. Dia pintar. Oke, sudah. Di zoom Bang Alfi. Sudah. Biar saya baca mana? Kasih yang Ini besar. Kurang Loh, besar. yaudah nih, nih. Oke, udah. Pneuma hoteos. Oke ya. Kai tous. Terus. Ya, proskoneutas. Udah. Auton n. Bukan semua. Pneumati. Kai. Aletheia. Buka bagus. Kei proskonein. Apa yang salah pembacaan saya? Nah, pneumahotheos Theos. koma. Loh, Oke. Theos ini kan gelar, ya kan? Common noun, dia tuh generic name. Bisa disematkan kepada dewa-dewa Yunani juga. Contoh Oke. Theos Hades. Theos ini ya, yang dieksegesiskan sebagai dewa, pneuma tadi kita udah sama-sama menunjukkan bahwa di Lukas 24 itu artinya adalah hantu. Kenapa salah kalau dimaknai pneumahotheos ini dewa itu hantu? Kenapa salah? Udah. Oke. Silakan. Sekarang giliran saya. Udah, begini ya. Jadi begini. Kata pneuma itu sama dengan beberapa kata di dalam dalam bahasa-bahasa manusia. Jadi satu kata bisa bermakna untuk beberapa maksud. Oke? Ya. Jadi ketika digunakan kata pneuma itu bisa diterjemahkan atau bisa ditujukan kepada bisa Allah yang adalah roh, bisa juga roh manusia, bisa juga kepada setan dipakai. Di mana Allah Bisa. adalah roh? Aduh, Anda tidak baca ayat itu, Bang? di mana dalilnya? Bukan Allah jadi roh, dewa Bukan. yang adalah roh. Alamak. Bukan. Oke, kita mau penggunaan kata Allah juga boleh. Nanti mau kita penggunaan kata Allah juga boleh. Ya, tapi sekarang kan Pneuma, kita bicara ya. dulu pneuma, Ya. hotheos. Pneuma Pneuma. itu, nggak usah lagi. Itu kan teos. Pneuma itu Gini. dipakai. Anda ngerti enggak? Pneuma itu dipakai dengan beberapa pengertian. Ya, bisa untuk roh, itu yang dipakai adalah untuk Allah, bisa juga untuk roh manusia, bisa juga dipakai tadi untuk yang disebut hantu itu. Jadi Anda jangan salah. Misal begini ya, saya jelaskan coba saya kasih bahasa Indonesia, kata bisa. Supaya tahu hermeneutik tadi, siapa yang nantang main hermeneutik itu? Hermeneutik itu begini. Ketika kita bicara kata bisa dalam bahasa Indonesia, Iya, cuma lah Bang Suma. halo, dengar enggak? Kalau kita menggunakan kata bisa untuk bahasa Indonesia, kata bisa dipakai untuk menyatakan mampu atau dapat. Contoh, saya bisa membaca. Berarti dapat membaca atau mampu membaca. Tapi kata bisa juga bisa ditujukan untuk bisa ular, racun. Ya. Bre, Jadi kira-kira begitu simak itu nih baik-baik, Bre. maksudnya. Simak nih baik-baik. Tapi hantu selamanya makhluk halus, nggak pernah berubah Iya, hantu menjadi makhluk tiang halus listrik. itu tidak disangkali. Tetapi tidak pernah Alkitab menyatakan bahwa Allahnya orang Kristen adalah makhluk halus yang identik dengan setan yang Anda bilang itu. Tidak ada itu. Anda yang bohong, ngawur. Sekarang ya. Itu kan cuma ada 3 kata ya, non netral. Terus ada ho di sana, omikron di sana. Ini kan defin artikel. Theos itu non nominatif. Gini Bre, yang pertama ini adalah Hades ya. Kau tadi bisa baca Yunani kan? Nah, ini Theos Hades. Kau mau sebut ini Allah Hades? Enggak kan? Ini dewa Hades. Dewa atau kata kosmo, dewa dunia bawah, ton nekron ya, ton orukton, kaito, Pluto. Nah, sekarang gini Bre. Pada saat Theos ini disematkan kepada dewa, ya, masuk definisi artikel, ini nih jadinya hantu, Bre. Diperkuat oleh Lukas 24:37. Oh bukan. Anda salah di hermeneutiknya. Tidak ada, perhatikan ya. Perhatikan, Anda boleh buka literatur. Anda buka literatur ke saya. Nah, dengan statement Anda. tengok nih. Dengar. Ini jurus. Anda bilang, dengar Bang, dengar ya. Anda bilang artikel definitif. Halus. Dengar dulu Bang. Bang, Anda salah total.
Ya, dengar. Siapa tadi yang bilang? Siapa tadi yang bilang hermeneutik itu? Bang Zuman jangan ketawa ya. Mungkin Anda tidak tahu. Kalau Bang Zuman tidak sampai ilmunya di Pre, penggunaan itu. saya capek. Sebenarnya gini, Pre, capek. Wahyu 5 nomor 6 itu siapa? Itu Saya akan jawab itu. siapa? Saya akan jawab. Enggak usah. Jangan saya akan. Sekarang aja. Wahyu 5 Saya nomor 6 jawab. itu merujuk Oke. kepada siapa? Teman-teman, Yang tujuh. saya jawab dulu ya. Ini- Bertanduk 7, bermata 7. Oke, silakan buka ayat tadi. Sebelum Kalau Anda izin- buru-buru untuk saya jawab, silakan buka ayat itu, tunjukkan. Sabar Mana yang mau saya jawab sebelum dulu, kita Bang? lebih jauh. Mau Bu Nora Aku dulu? diam dulu Bang. Aku klarifikasi dulu. Oh, Kenapa klarifikasi aku? ya. Anda salah tadi teori penggunaan. Aku bodoh amat mau kau bilang salah atau enggak. Gini, yang kita temukan di Lukas 24:37, pneuma di sini, pneuma ini teman-teman ya, pneuma di sini itu diterjemahkan oleh LAI sebagai hantu. Ya. Jadi pada saat John ya chapter 4 verse 24 itu menerjemahkan pneumahotheos menjadi ilah itu roh. Loh, cabang eksegesisnya, ya, Anda tahu kan teori eksegesis kan? Theos ini dimaknai sebagai dewa. Aku tadi udah tunjukkan bahwa Hades pun dia bergelar Theos tuh. Nah, dewa Hades kan. Nah, lalu masuk definisi artikel ke belakang, pneuma di sini itu dirujuk kepada Lukas 24:37, itu artinya hantu. Jadi nggak ada salahnya pada saat diterjemahkan dewa itu hantu. Barang siapa yang ingin menyembahnya, sembahlah dia dalam kehantuan dan kebenaran. Apa salahnya? Oke, silakan Anda buat itu, tidak apa-apa. Tapi saya mau jawab Anda begini ya. Dengar Bang ya. Oke, izinkan saya bicara ya, perhatikan. Silakan. Oke ya. Jadi ketika ada pernyataan penggunaan pneuma dan otheos tadi udah, kata theos lalu Anda bawa itu menyatakan kepada dewa, Anda tidak melihat penggunaan kata theos dalam literatur Yahudi. Ingatlah, sebelum Yesus lahir itu, sebelum perjanjian baru ditulis, berarti Paulus belum ada, kata theos sudah diterjemahkan, dipakai untuk menerjemahkan Alkitab Alkitab Perjanjian Lama ke dalam Septuaginta, di mana kata Elohim sudah diadopsi, sudah dipakai, lalu Elohim diterjemahkan menggunakan kata theos dengan pengertian kata theos di dalam penggunaan LXX atau Septuaginta oleh orang Yahudi itu adalah Allah monoteis, sementara kata theos yang dipakai oleh para dewa di dalam pagan itu adalah politeis. Jadi penggunaan kata theos itu untuk mengacu kepada Allah yang benar dalam Perjanjian Lama yang berbeda dengan Allah-Allah atau dewa-dewa yang ada di Terlalu panjang, sakit telingaku. Kau bilang ala-ala kau kiper. Dari mana kata Allah di situ? Theos ya Theos. Jangan kau pakai Allah. Gedein. Kurang ajar si Pred ini. Pred, kau kalau nggak punya duit untuk beli TB2, kau beli nih. Nih, aku ada nih. Mana ada kata Allah-Allah lain lagi di TB2 gitu. Kalau kau nggak ada duit, aku kirimkan nih, kan gitu ya. Mana ada Allah-Allah lagi gitu. Ini contoh, aku kasih contoh nih. Kita misalnya lihat di dalam kemana ya teman-teman yang enaknya? Anda mau kemana lagi? Iya. Terus kita bahas satu, Anda udah lompat. Enggak, sabar. Mana ada? Hukum Torah yang ketiga ya. Sefer Shemot pasal ke-20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Di sini ilah, bre. Mana ada Allah lain tuh? Kitab kalian itu TB pertama 1974 sampai 2024 itu 50 tahun kesalahan terjemahan. LAI pun mengakuinya. Oke. Kalau nggak salah nggak akan digantinya sebagai ilah. Selamat pagi, tolong saya menjawab Pak Prede. Oke, silakan. Jadi roh itu ada yang theos, Apa lagi nih Ada yang- ngomongnya nih? Roh ada itu ada yang yang theos hantu. apa? Ini ngomong apa sih? Mana ada? Dengarkan Theos dulu. itu mana artinya roh, cuy? Yang roh Iya, itu tuh begini loh, pneuma. kawan. Roh itu Ini ngawur makin ngawur dia ada gini. yang bersarang di gua gelap, ada yang bersarang di surga. Makin gak beres yang naik ku tengok. Kurang-kurangi minum Coca-Cola, Bang, biar gak semua isi kepalanya gitu. Begah Iya, rasanya tuh, Bang. dengarkanlah. Dengar dulu, dengar dulu. Dengar. Mana ada Apa yang roh mau itu didengarkan theos? dari situ? Bongok kaki ya. Dari pembukaan dari Kakak pembukaannya aja tembok udah nih. ngawur itu. Bodoh kali kau. Roh itu ada yang dari theos apa-apa
apaan coba? Oke, Bang Alfi, jangan emosi. Bukan Iya. Bang. Susah Bang menjelaskan teori aljabar kepada orang yang baru belajar kabataku. Susah Bang. Itu dia sok-sok bahas Iya. Yunani macam tahu aja. Tolonglah, aduh kepala charger yang satu itu belajar lagi lah. Kan di dalam dunia pertiktokan ini kan dibutuhkan kesabaran. Kalau kita tidak sabar ngapain masuk di sini kan? Iya dia minta naik, ya saya naikkan. Rupanya tambah botol, Iya. ya saya turunkan lah. Orang botol kok mau kami dengar. Janganlah. Predik dengarkan dulu, dengarkan baik-baik. Kau dengarkan saya. Ini yang baru naik tolong di mute. Aduh. Kau dengarkan ya, kita fokus ini kepada 1.500 orang yang mendengar. Kalau botol yang dinaikkan, tambah botol yang di bawah, kasihan. Udah botol kalian, menurut Yeremia 4:22, jadi tambah lebih botol gitu loh. Ya, si Guma, apa? Theos, roh itu bisa Theos. Theos itu apa artinya? Dewa, roh itu bisa, apalah itu? Aduh, yang pinter lah gitu loh. Roh itu artinya Theos apa-apaan coba. Jadi pneuma mau diartikan apa Bang Pret? Orang kayak gitu Bang Pret mau pertahankan di Komal. Iya, ya kalau tidak setuju boleh disanggah, tapi jangan main turun-turunkan. Siapa tahu mungkin dia mau belajar kan bisa juga. Si Gumasak itu dari kemarin-kemarin saya sudah perhatikan ngomongnya, tengoklah, bisa juga ada yang di dalam goa, bisa juga ada yang di dalam surga. Aduh, nggak nyadar kalian. Sekarang ku tanya, Yesus waktu mati dimasukkan ke dalam mana? Iya, kan dapat Goa Alkitab. kan? Iya. Goa kan? Nah sekarang pada waktu datang Maria Magdalena, kemana mayat Tuhan? Hilang. Hilang. Kemana dia? Diculik. Bangkit, udah Kemana? Bangkit lah. Mayat Tuhanku hilang katanya. Kemana dia? Bangkit. Kamplong. Dharma, Gimana sih? selamat pagi. Bukan, Diam dulu kok Mbak Predik. Nora. Saya sapa orang dulu. Oh ya sudah, silakan. Pagi benar. Iya, agama apa Bang? Islam. Muslim. Iya, ada mau disampaikan Bang? Enggak sudah dibahas kayaknya. Oh ya udah. Saya izin turunkan dulu ya Bang. Oke. Ya. Oke. Hey, Sekarang Wahyu 5 nomor 6. Ya Wahyu 5 nomor 6. Tunggu dulu. Ketujuh. Bermata 7, bertanduk 7. Itulah roh Theos. Apakah kau menyembah itu? Oke, boleh saya jawab, tapi beri waktu saya 2 menit lah, boleh? Jangan disanggah ya. 1 menit lah kepanjangan. Aduh, pendek banget. Oke, gini ya. Jadi kitab Wahyu itu kan kitab yang namanya juga pewahyuan. Jadi itu penglihatan. Jadi itu masa yang di depan. Nah, lalu di sana menggunakan banyak simbol-simbol, tanda-tanda, simbol-simbol. Nah, yang harusnya dilihat itu nanti dengan tradisi budaya mereka, tetapi maknanya selalu literal, sudah. Nah, tadi salah satu ayat yang dibacakan Mbak Nora itu betul menggunakan simbol-simbol, tetapi maknanya bukan letterlek seperti simbol itu. Ada makna yang dimaksudkannya. Jadi jelas, misalnya anak domba itu, Yesus itu bukan betul-betul anak domba yang mungkin seperti anak binatang yang kita lihat sekarang, bukan, tetapi itu adalah tipologi atau simbol menyatakan kepada Kristus. Demikian juga tadi yang roh-roh tadi itu mengacu kepada Roh Kudus gitu loh. Oke, itu aja dulu singkat. Oke, sebentar saya sambut tamu dulu. Maria, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam atau Kristen, Mbak? Saya Islam. Oh, Islam. Sebentar Ada saja ya, saya Iya, mau menyampaikan ya. Boleh. Saya mau menyampaikan kepada Bang Zuma tetap semangat dan dalam membentengi umat Islam. Itu aja. Amin. Oke, terima Makasih kasih. Bang. Makasih Bang wakil Maria. Bang Sumai mungkin lagi sibuk tuh Bang. banyak Bang. Izin saya turunkan ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Boleh nggak ngobrol-ngobrol Waalaikumsalam. tipis halus di sini dulu Mbak Nora sama Bang Zuma? Bang Sumai tanya dulu masih standby. Soalnya dia lagi di perjalanan Bang Predik. Dia Oh, gitu tadi ya. malam Udah. udah kabari juga kan. Dia dari tadi subuh
sampai nanti jam 11 tuh di perjalanan selama 5 jam itu. Dia kan tadi dengar tuh suara-suara mobilnya tuh. Ya, ada dalam mobil. Ada yang begini, saya juga boleh mungkin juga kita ngobrol-ngobrol asik lah di sini ya. Ya, kita kan tidak ada niat untuk menista ya. Tapi kan belakangan kan jadi rame begitu membuat jantung kita juga agak gimana begitulah. Termasuk Nora Aritonang ini, gimana itu? Maksud saya gimana kalau kita kamu framing saya sih? Jantung saya kenapa? Jantung saya? Jantung saya yang saya bilang, Nora. Saya tidak bilang jantung Anda. Saya jadi berdiam. Ya sebentar, izin saya sambut tamu dulu. Pak Iman, selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam wabarakatuh. Islam atau Kristen, Pak? Islam. Ada yang ingin disampaikan? Ya, ingin sampaikan aja ya itu aja ke Bang Juma, Bunda Nora, sehat-sehat selalu dan apologet Islam, semoga sehat-sehat. Ya, rasa terima kasih dengan dengan ini ya itu aja pesan saya. Ya, hanya ini senanglah untuk menambah ilmu lah gitu. Itu aja. Makasih banyak ya. Semoga sehat-sehat semua di situ. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, jadi gitu. Maksudnya bisa enggak kita pikirkan sesuatu yang sejuk, enak didengar, tidak ini kan orang lah gitu kan. Jadi enggak enak kita mau muncul. Gimana? Wah, dia mau yang tipis-tipis Kak Nora. Berarti tugas Alfi udah selesai. Alfi suka yang baku hantam soalnya kan. Bukan. Udahlah Alfi turun lah kalau gitu. Enggak asik nih Bang Freddy. Kok di sini aja Alfi. Sini aja. Ya, Alfi standby ya. Bang Alfi, yang saya maksud tipis-tipis, yang tipis-tipis itu membicarakan ini, tetapi bukan substansinya. Substansinya harus yang berat, bagus kayak Bang Alfi tadi. Tapi ini pembicaraan tipis ini di luar konteks tema, itu maksud saya. Oh baik, dilanjutkan sama Kak Nora aja, Alfi standby ya. Sebenarnya begini Bang Predik, ya kan? Saya dari tadi malam berdiskusi sama Kristen, yang membuat saya penasaran itu seperti ini. Yesus itu kan Tuhan, betul? Nah, di dalam kitab Keluaran 33 nomor 22 itu kan katanya Elohim mengatakan yang melihat Elohim itu akan mati, betul kan? Tidak bisa 3320 Kak Nora. 3320, iya 3320. Nah, ini di dalam perjanjian baru Yesus Tuhan, yang melihat Yesus yang mati siapa? Yang mati siapa? Ya, enggak ada yang mati waktu lihat Yesus. Jadi yang di kayu salib itu siapa? Ya Yesus. Dia Tuhan bukan? Tuhan. Jadi Tuhan bisa mati? Enggak mungkin Tuhan mati. Di agama mana ada Tuhan mati? Jadi yang digantung di kayu salib itu nggak mati? Tuhan, dia kan Yesus itu. Itu sebagai dia mati nggak? Iya, saya tanya dia mati nggak? Kalau yang hakikat ketuhanannya tidak mati. Enggak, begini Bang Predik. Ini makanya saya kalau enak diskusi itu apa yang ditanya itu saja yang dijawab, kecuali saya minta penjelasan. Yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Keinsaniannya. Yesus sejak kapan jadi Tuhan? Udah dari kekal. Berarti waktu dia dilahirkan manusia apa Tuhan? Ya dia manusia, tapi hakikat yang pertama tidak hilang. Oh, hakikatnya Tuhan. Hakikatnya Tuhan, lalu dia berinkarnasi, nah lalu menambahkan pada dirinya unsur manusia. Oh, jadi kayak ada kimia fisika, ada unsur ya? Baru tahu saya. Nah, ada Tuhan diunsurkan. Ya? Bukan ini perbedaannya. Bukan. Sejak kapan Tuhan itu ada unsur? Unsur. Jadi gini. Jadi namanya Tuhan pasti ada substansinya kan? Ya? Entah apapun, di kita kan berbeda. Kalau di kami bilang roh, kalau di Anda zat ya, sorry ya. Mungkin begitu ya, zat ya. Nah, tapi dia pasti ada substansinya kan? Entah apapun nanti wujudnya. Nah, sudah. Jadi kalau Yesus itu adalah Tuhan, dia sudah ada sebelum inkarnasinya. Nah, lalu ketika dia berinkarnasi, wujud yang pertama yang adalah Allah itu, Tuhan itu, dia tidak menghilangkan atau dia tidak mengubah itu. Dia ada, makanya bagi kami Yesus itu dua natur. Jadi ada natur ilahi, ada natur insani.
Nah, Oke, yang waktu naik stop ke di situ sana- dulu. Stop Oke. dulu. Stop. Jadi Ya. natur ilahinya kapan mulai bekerja? Istilah Natur bekerja itu, ilahinya kapan? kalau yang saya perjelas dulu pertanyaan, bekerja atau ada? Ketuhanan Yesus ada di dalam diri Yesus, betul? Ya, betul. Jadi waktu Yesus disalibkan, ketuhanannya juga ikut disalibkan. Karena itu bersifat roh, tidak bisa disalibkan. Berarti yang kau sembah manusia atau roh? Ya Yesus, karena Yesus itu, jadi Yesus itu dua natur. Jadi kami menyembah Yesus. Jangan terlalu panjang Bang Predik. Waktu Yesus Oke. mati, rohnya kemana? Ya roh itu ada karena roh itu tidak Saya terkungkung oleh bertanya, uang. waktu Yesus mati, rohnya kemana? Ya rohnya ada pada dirinya karena roh ilahi itu tidak terkungkung oleh ruang karena Allah itu tidak bisa dibatasi Saya ruang. bertanya, waktu manusia mati kan rohnya berarti udah nggak di jasadnya lagi kan, betul? Oke, ya. Nah, waktu Yesus mati, rohnya kemana? Roh ilahinya Yesus itu ya ada di situ. Dia tidak Kemana dia? Kemana? di dalam diri Yesus. Berarti hidup lagi Yesus. Itu yang Nggak mati-mati saya dong. sebutkan, harus melihat Yesus itu dengan dua natur. Kalau tidak, Nggak, sekarang begini Predik. manusia insannya mati. Iya, berarti rohnya udah dicabut nih. Iya kan? Oke, nyawanya dicabut. Oke. Nyawa itu kan roh. Iya kan? Iya, apalah saya mau bilang ya. Mungkin ini Nyawa perlu itu diskusi. roh. Nyawa dengan Hei, tunggu dulu nyawa Predik. dengan Nyawa roh itu roh. Loh, Saya mau tanya Mbak, Nyawa itu kan- Aduh. saya mau tanya dulu Mbak dulu. nyawa Iya itu dulu, roh ya. apa tidak? Enggak, kau dulu. Nyawa itu Oke, roh saya apa mau, tidak? oke, jika itu jadi gini, hati-hati menjawab. Saya mau tanya, dalam pandangan Mbaknya dulu, dalam pandangannya Mbak Nora, jika seseorang mati, apakah rohnya mati? Loh, Coba. dia dicabut nyawanya, berarti kan rohnya dicabut. Oke. Cemananya ini? Berarti rohnya mati atau tidak? Roh tidak akan bisa mati. Karena roh itu makhluk itulah halus. sama, makanya saya Nah, bilang. pertanyaan rohnya saya, Yesus- ketika jasad Nah. Yesus mati, rohnya Yesus Oke. kemana? Nah, jadi itu lihatlah dengan dua naturnya. Selalu saya bilang. Saya dengan natur bertanya, ilahi. jika waktu Yesus mati di kayu salib, rohnya ini Yesus kemana rohnya? Ya ampun. Kan saya sudah menjawab, Mbak Nora. Rohnya Ya, kemana Yesus dia? yang roh ilahinya, dia tidak dibatasi oleh ruang. Saya tanya kemana? Jadi ada di dalam diri Yesus itu dan tidak terbatas Berarti Yesus oleh tidak tubuh. mati dong. Weh, Rohnya kalau yang tidak namanya mati. manusia mati, rohnya itu akan dicabut, matilah dia. Nah, sekarang waktu roh Yesus yang sudah dicabut dari jasadnya itu kemana? Roh yang mana? Coba. Roh ilahinya tidak bisa mati. Berapa roh Yesus? Perhatikan. Jadi Yesus itu Roh Yesus berapa? Roh Yesus berapa? satu, roh ilahi. Nah, Udah? oke. Waktu mati, roh ilahinya dicabut itu kemana? Oh, tidak bisa dicabut roh ilahinya. Anda yang bilang itu, kan Anda yang bilang. Oke, Oke, sekarang waktu Yesus bangkit, itu rohnya dikembalikan. Dinda tidak Nora, ada istilah begitu dalam kekristenan. Kan, Dinda Nora, kan dari tadi Anda yang bilang itu. ingatkan dia bahwa rohnya Yesus dengan roh yang datang ke Paulus itu beda. Rohnya Yesus itu sudah terangkat ke langit bersama dengan jasadnya. Roh yang datang kepada Paulus itu beda, roh halus. Nggak, Itu makhluk begini. halus. Bang Beda. Bang Zuma, Itu sebentar. sembahannya. Ini dua perbedaan. Nora itu sedang berbicara Alkitab. Bang Zuma bicara di luar Alkitab dan saya tidak tahu dari mana ilmu bilang jasadnya dengan roh naik ke surga. Tidak ada di Bible itu. Makanya Bang Nora bicara Bible, Anda tidak bicara Saya Bible, Anda ngomong ngawur. tentang Bible. Saya ngomong Bible. Roh Mana, yang mana? datang. Coba, Roh yang mana? datang kepada dengar. Kejadian 6 nomor 3. Roh yang Yesus ada mana pada ada diri kejadian Yesus. 6, Bang Zuma.
Anda jangan kemana-mana dulu, lebih bagus kayak Mbak Nora ini. Jadi Rohnya Yesus itu roh Allah, roh Tuhan, rohnya Allah. Bang Zuma ini ndak runut, lompat sana lompat sini kayak pintar tapi ngawur. Sedangkan roh yang datang kepada Paulus itu bukan rohnya Yesus. Itu roh halus yang ngaku-ngaku Yesus. Bukan. Anda kalau ditanya ayatnya itu ndak ada satupun Bang Zuma. Ndak ada satupun ayatnya itu. Oke, sekarang lebih baik kayak Nora itu coba loh, bantu saya. pinter. Anda boleh bantu Tunjukkan saya. ayatnya, mari kita bahas. Kalau Anda lompat boleh bantu sana, saya. lompat sini ndak jelas. Anda boleh bantu Bingung saya. kita ngikuti Anda. Saya kira Bang Zuma, hanya Boleh Anda yang bantu berilmu saya? seperti Anda. Bahkan teman Boleh bantu saya? Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai namanya. Itu terus. Tidak relevan itu kepada ayat tadi. Tidak relevan itu tuh ayat tadi. Hanya Penyesat yang datang ini dalam bentuk roh. Lalu Anda bukan penyesat. Atau Anda tidak bilang Anda ini penyesat. datang dalam bentuk jasad. Ayo. Yesus mengatakan akan datang penyesat. Penyesat yang datang ini dalam bentuk roh atau dalam bentuk jasad? Nah lalu siapa itu? Enggak, saya tanya samamu. Tidak ada ayat mau menyatakan oh itu nanti yang dianggap roh Yesus kemudian itulah penyesat. Tidak ada ayatnya itu, Bang. Maka saya bilang Anda kayak pintar ayat tapi ngarang juga. Penyesat itu datang berupa roh atau berupa jasad? Bang Zuma, satu dulu penilaian saya terhadap abang ya. Kayaknya abang aja yang berilmu begitu, teman-teman apologet Anda tidak ada yang berilmu kayak Anda ini. Ini pertanyaan Serius. mendasar terhadap Bingung Lukas semua 21 manusia itu nomor mengikuti 8. Anda. Lompat ke mana dan Anda menganggap benar itu. Saya kira Penyesat itu datang saya dengan dah yakin memakai Nora ini namaku. ngerti ilmunya Bang Zuma ini. Kayak pintar tapi ngelantur kemana-mana, lompat kemana, bikin statement saya ulang lagi. Ah. Sebelum dia terangkat ke langit, yang datang setelah dia itu Yesus sendiri atau penolong lain? Dia menjanjikan akan datang penolong lain. Nah, penolong lain. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Loh, tadi katanya penolong lain. Kenapa jadi Yesus? Anda, jadi gini ya. Kena kau kan? Bukan. Jadi menurut Yesus yang datang setelah dia adalah penolong lain. Ada yang datang bukan penolong, yaitu penyesat ngaku Yesus. Nah, yang datang kepada Paulus bukan penolong lain, tapi makhluk halus yang ngaku Yesus. Itu siapa? Oke, saya jawab Bang Zuma ya. Jangan dipanjang. Tidak sampai satu menit, supaya fokus saja jawabnya. Jadi gini, tidak sampai 1 menit. Perhatikan Bang Zuma, konteks ayat itu. Apa yang dinyatakan Yesus akan datangnya penolong yang lain itu adalah Roh Kudus yang digenapi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua yang akan menyertai dan yang akan mendiami mereka. Sudah. Tetapi yang datang kepada Paulus itu dalam konteks panggilan Paulus untuk menjadi rasul itu Yesus. Itu tidak ada yang kontras. Anda saja tidak bisa memahami. Lalu penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus itu yang mana? Coba diulang. Ada penyesat datang dengan memakai nama Yesus. Itu di mana penyesatnya? Menurut Anda di mana? Emang ada itu di dalam Alkitab? Lukas 21 nomor 8. Apakah itu Rasul Paulus? Apakah itu yang lain? Ya kalau bukan Paulus, lalu siapa? Loh, Anda, jadi gini. Jangan bilang begini ya. Ketika Kopi ada hitam, statement begitu minum karena kopinya tidak ada lagi. orang lain lalu itu bilang kors. Tidak ada. Pakai sejarah kita main logika sejarah Bang ya. Perhatikan dulu. Di dalam komunitas Kristen awal ya, di dalam dalam komunitas Kristen awal dan termasuk golongan para rasul, termasuk golongan-golongan orang-orang yang pernah melihat Yesus, mendengar Yesus, tidak pernah memberikan statement yang terdokumentasi dan dicatatkan bahwa Paulus membawa ajaran yang lain. Tidak ada itu. Jadi kalau ada tuduhan itu baru Anda. Itu baru Anda. Jadi kalau Anda bilang penyesat datang dengan memakai nama Yesus. Nah, gini, itu Bang, yang pernah alami siapa? Yang pernah alami bertemu dengan makhluk yang ngaku Yesus itu siapa yang pernah ngalamin itu? Paulus di dalam Kisah para Rasul 9, Pradika. Ia rebah ke tanah. Ya sebentar dulu, Pradika. Saya lanjutkan dulu, saya kepotong. Enggak, tunggu dulu. Dari tadi penjelasanmu tuh enggak sinkron.
Ya rebatana dan kedengaran oleh suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya. Jadi apa? Masalahnya di situ apa? Nora, masalahnya di situ apa? Ada makhluk halus yang datang memakai nama Yesus, tapi bukan Yesus. Coba mana? Tunjukkan ayat yang bilang itu bukan Yesus. Loh, Tunjukkan itu dulu. cuman yang mengatakan itu bukan Yesus, baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Coba Kena kau bilang. kawan. Kena Coba, kau mana? kawan. Kisah Coba, Para mana? Rasul 1 nomor 11. Coba baca aja. Kisah Para Rasul 1 ya. Ya, Oke. itu yang menyatakan datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Coba. Tunggu Baca lagi aja, baca. kopinya, Firman. kawan. Firman Silakan Tuhan. dibaca. Oh jawab, firman Tuhan. Apa Kisah Para Rasul 1 ya? Oh. Iya. Oh, Bang. Malaikat udah lari, berkata. Bang. Malaikat berkata. Malaikat berkata. Oh, ini. Oke, Bang. Malaikat berkata. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa Dia naik dengan cara apa? Dengan jasad. Dia jasad, naik. Oke. Turun ke bumi dengan apa? jasad, Jasad. Yang datang ke Paulus ada jasad. tidak Mana cahaya, ada bilang Berarti itu begitu? Yesus atau bukan? Oke, sudah. bukan. Oke. Oke, Bang Juma sama Nora. Minum kopinya lagi. Kasihan Anda mempelintir. Hai. Dengar ya. Hai. Bang Juma, Ya. pernyataan yang dibaca Nora, izinkan saya bicara ya. Jadi pernyataan yang dipakai oleh Bang Zuma dibacakan Nora itu ayat eskatologi, ayat yang akan datang seperti yang sama. Jadi naik, diangkat di awan-awan, nah lalu Iya, nanti emang. seperti turun di awan-awan. Yesus datang, nanti kamu akan Nanti melihat turun di Yesus awan-awan, datang Bang. sama seperti engkau melihat dia datang, sama seperti Oke. engkau melihat dia terangkat Oke. dengan jasad, balik ke bawah ke bumi dengan apa? Dengan jasad. Sedangkan Ya. yang datang kepada Paulus itu tidak ada jasad. Oke, sudah. Itu hanya suara, Oke, makhluk sudah. halus, Cahayu. Makanya begini, Bang Juma. Justru itu Bang Juma dengar dulu ya. Jadi jangan pakai statement yang dibacakan tadi oleh Nora itu, ayat Alkitab maksud saya, yang dibaca untuk mengacu kedatangan Yesus dalam pertobatan Paulus. Bukan, itu berbeda. Nah, yang dimaksudkan di dalam ayatnya Paulus, gini ya. Anda mau bantah mati-matian pun dan segala macam, tapi itu pengakuan ya, itu pengakuan. Jadi Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Jadi orang-orang di zaman itu, orang-orang yang saksi sejarah, orang-orang yang dekat dengan peristiwa Yesus sudah mengakui bahwa Yesus datang kepada Paulus, tetapi bukan sebagai penggenapan Kisah Rasul 1 tadi. Sudah. Nah, itu sebabnya Anda tolong konsisten dong. Jika ayat Alkitab dan saksi-saksi sejarah yang ada pada waktu itu mengafirmasi kalau itu yang datang adalah Yesus, Anda bantah, lalu Anda tuduhkan lagi, Anda bilang itu setan, penyesat itu Anda. Ingatlah. Sekarang begini. Yang berkata di Kisah Para Rasul 1 nomor 11 itu kan malaikat. Nah, Oke. mau tidak tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Mau nggak dalilnya? Mau? Silakan. Coba Dinda Nora baca di dalam Matius 24 nomor 27. (27) ya, Bang? 27 coba. Oke. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Kata Yesus, kedatangannya kelak yang kedua kali, dia sama seperti sinar matahari yang bercahaya dari timur sampai ke barat. Berarti seluruh dunia akan tahu kedatangannya yang kedua. Sedangkan yang datang kepada Paulus cuman Paulus doang, dengan 4 orang 5 orang temannya yang tahu. Nah, data nomor 26-nya apa kata Paulus? Kata Yesus, Dek. Baca lagi, Dek. Sabar, predik. Sabar. Baca dulu Jadi 26-nya. apabila yang 24 26 kan, Bang? Jadi 24, apabila ya, betul, orang 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam Yesus. bilik, janganlah kamu percaya.
Jangan kau percaya. Jadi kalau Paulus di padang gurun menuju Damsik mengaku bertemu Yesus, apa kata Yesus? Jangan kau percaya, karena aku datang nanti, tanda-tandanya cahaya terlontar seperti apa? Seperti cahaya yang Kilat. terlontar dari timur sampai Kilat. ke barat. Gitu, Predik. Gitu tanda-tanda kedatangan Yesus. Saya jawab Bang Zuma ya. Ya, Lagi silakan. ketemu lagi Bang Zuma. Jadi gini, konteks kedatangan Yesus yang datang kepada Paulus, lalu Anda menggunakan teks Matius pasal 24, itu sangat-sangat tidak terkait loh Bang. Anda boleh koreksi. Perhatikan ya. Perhatikan, di dalam Matius pasal 24 Anda juga sudah bilang tadi, Anda sudah mengakui bahwa itu soal akhir zaman. Semua ayat itu kalau Anda baca baik-baik pasal 24 itu soal akhir zaman. Ya, waktu Paulus bertobat itu bukan akhir zaman. Jadi karena dengan Yesus demikian, nanti datang dengar kedua dulu, kalinya di akhir jangan zaman. sangka saya. Jadi itulah yang saya bilang, selalu ketemu. Bang Zuma kalau comot ayat itu ndak ngerti konteks. Sehingga Aduh, capek kali. Nah, ditunjukkan data, comot. Ditunjukkan data, comot. Anda jangan di-mute saya. Kalau Anda sudah kena begini, Anda akan mute saya. Perhatikan. Oh, bukan, terlalu panjang, sakit. Matius Nggak ada 24 poinnya. sangat jelas mengatakan itu soal akhir zaman, ya. Dan Ya. di situ disebutkan Jadi banyak tanda-tanda begini kedatangan sebentar, zaman. predik. Yesus Oke. datang ini sudah berapa kali sebenarnya? Nah, Bang Zuma mental. jadi gini, ada yang disebutkan istilah kedatangan itu dengan parousia, ada yang disebutkan dengan Saya apa tadi? bertanya, Yesus sebenarnya datang untuk keberapa kali nanti? Kalau yang namanya parousia belum pernah. Nah, jadi yang didengar sama si Paulus itu suara siapa? Itu datang bukan dengan konteks parousia, tapi itu suara yang didengar. Kan suara yang didengar, bukan pribadi yang naik ke surga itu yang dilihat. Oke, jadi Yesus turun ke bumi ini nanti dengan jasadnya atau tidak? Kan itu Dengan tadi. jasadnya nanti, betul, dengan jasadnya, dengan tubuh, bukan jasad lagi sebenarnya, dengan tubuh kebangkitan. Anda aja bilang Nah, jasad-jasad. Berarti yang dijumpai si Paulus ini ada jasad apa tidak? Itu kan suara. Itu suara. Gitu loh. Baik, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah, itu nanti akhir zaman, Mbak. Jadi pada waktu Paulus itu bukan. Nah, boleh baca baik-baik kisah para rasul itu, pasal 9 tadi, soal pertobatan Paulus itu, mendengar suara. Gitu loh. Jadi, bukan melihat seperti yang dimaksudkan oleh Yesus. Makanya itu dua ayat yang sangat berbeda sekali. Makanya saya bilang, kasihan. Comot ayat begitu, model begitu, itu akhirnya menyesatkan. Tidak ada itu, jauh. Kan kita juga sama-sama mengatakan, ya kan, bahwa nanti Yesus masih akan datang, anak manusia itu akan datang. Kami mengimani itu. Gitu loh. Dan itu sesuai teks. Dan pada waktu Silakan, Paulus itu Alfi, belum akhir silakan. zaman. Ya. Belum akhir zaman itu, Mbak. Jadi tidak bisa dipakai ayat itu. Bang Alfi, monitor. Tadi sedikit menyinggung soal kisah para apostolos pasal 9 ya. Coba bantu Alfi Kak Nora di pasal 22. Itu kesaksian dari orang-orang yang bersama Paulus itu apa di sana Kak Nora? Di pasal 22 nomor 7 sampai ke 9 tuh. Tadi katanya cuman pendengaran ya, Kisah para cuman rasul. suara ya. 22. Alfi udah tutup laptop. Itu Bang Zuma. Tunduk. Bang Zuma tuh di bawah dijambak lagi tolong. Itu Bang Zuma tuh ada komen tuh. Sudah diundang Bang, sudah diundang. Apa komennya? Nih, Kena Alfi report bacain kayaknya. aja. Alfi bacain aja. Kebental. Kisah 22 butir 7. Maka rebahlah aku ke tanah, ya. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku. Nah, ini kan mendengar suara nih. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yeshua, orang Nazaret yang kau aniaya. Tengok 9. Dan mereka menyertai aku. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ini gimana nih?
Udah. Oke. Oke. Udah saya undang lagi tadi, Bang Zuma. Mungkin sinyal itu, Bang. Kita tekstual analisis sedikit ya. Oke. Jadi gini. Kita lihat. Oke. Ya. Silakan. Jelas. Oke. Untuk pertama saya jawab bahwa soal jasad yang disebutkan tadi itu tidak ada di dalam dua konteks pembacaan itu ya. Tidak ada soal jasad. Ini masih soal suara didengar Paulus. Memang di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 itu Paulus mendengar, sudah? Nah, ternyata juga di dalam Kisah Rasul pasal 22 yang dibuka Alvin, ternyata Paulus dengar, tetapi orang lain tidak mendengar. Itu tidak apa-apa. Gitu loh. Itu tidak ada persoalan di situ. Tidak ada persoalan. Alfi, yang 26 Alfi. Yang 26, Kisah Para Rasul 26. Kisah Para Rasul 26 Alfi. Coba kau baca yang nomor 16-nya Alfi. Coba Alfi. Kisah berapa? 26 nomor 16. Ya, coba baca Alfi. Nih. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau. Itu menampakkan diri. Ya. Loh. Ya. Tadi katanya Apa cahaya. nih? Suara. Yang benar yang mana? Kayak mana kau nih Freddy? Sudah, enggak apa-apa, biar kita jawab. Jelas. Tolonglah, Oskadonku udah habis. Tidak apa-apa. Nah, dah. Jadi tiga ayat ini, tiga konteks ayat ini menyatakan sama-sama soal panggilan Paulus. Yang pertama disebutkan dia mendengar suara, yang kedua menyebutkan dia mendengar suara, yang lain tidak mendengar. Yang ketiga yang Anda baca bahwa ternyata di situ menampakkan diri. Kata menampakkan diri bukan parousia, bukan datang. Perhatikan ya. Jadi bedakan kata parousia. Parousia itu datang, sementara menampakkan diri bukan datang. Oke, jadi jangan benturkan dua ayat itu dengan Matius pasal 24. Yang dimaksudkan pasal 24 adalah kedatangan. Pasal 24, ini nggak ada pasal 24, 26. Begini loh, Kisah Para Rasul pasal berapa tadi Alfi? 9. Kisah Para Rasul pasal berapa lagi Alfi? 22. Nah, Kisah Para Rasul 26, Kisah Para Rasul 9 dengan 22 itu dikatakan Paulus buta. Betul Alfi? Dia nggak bisa melihat. Nah, Kisah Para Rasul 26 kau dengarkan baik-baik. Yang tadi si Alfi baca nomor 16. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik, bla 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 bla, memperoleh pengampunan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat, tetapi mula-mula di mana dia buta. Oke, sudah. Jadi gini, kecuali begini. Dengan bukan itu tidak mau membantah, bukan tidak. Jadi Nora begini, kecuali Freddy, saya bertanya di dalam Kisah Para Rasul 26 ini perikopnya Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya kepada Raja Agripa. Oke. Itu sama. Sekarang kenapa dia nggak ngasih tahu kalau dia buta? Betul. Jadi gini ya, untuk memahami narasi, enggak, izinkan saya bicara. Oke, dah. Biar saya jawab. Izinkan saya. Untuk memahami narasi, jadi begini. Di dalam penarasian Paulus itu tidak membantah. Kalau tidak menyampaikan, itu berbeda. Contoh, kita bisa bercerita kepada satu orang, misalnya ada beberapa poin di situ, 6. Kepada satu orang, tetapi kepada yang lain kita bercerita hanya 5, kepada yang lain cuma 4, itu tidak apa-apa. Kecuali begini, kepada yang satu bilang saya buta, tapi ke yang lain bilang saya tidak buta, baru itu kontras. Jadi ayat ini tidak ada kekontrasan, hanya kenapa Paulus tidak menjelaskan semua, begitu aja. Itu cara melihat narasi, jadi bukan kontras. Ya, jadi jangan dianggap itu menjadi sesuatu yang kontras lalu menjadi masalah, tidak. Karena memang Paulus tidak secara harus mungkin begitu, harus untuk menjelaskan semua. Oke. Gitu.
yang menulis surat di pasal di Prakais pasal 9 itu siapa, Bang? Terus yang di Prakais pasal 22 itu siapa yang menulis tuh? Orang yang sama, Lukas. Orangnya sama, Lukas. Oke, sebagai juru tulis kan? Ya. Tunggu ya sebentar ya Iwan ya. Kasih aku setengah menit. Aku akan tampil data nih. Ini Bunda banyak yang tanya di bawah. ini. Bang Zuma ke Pental teman-teman. Asik, udah diundang, ada di bawah. Naikkan lagi Bang Zumanya, enak kalau diskusi sama beliau. Sudah lama nggak diskusi sama beliau. Kau yang enak, Bang Juma gak enak diskusi samamu, gak nyambung. Kenapa Ini Bang? sinyal Kenapa, kan Bang? dalam perjalanan beliau. Jaringanku agak ini nih. Bentar ya. Oke, Bang. Kenapa? Bang Kopi Hitam tadi bilang apa? Oke. Perhatikan ya. Aduh, kameraku kok blur sekali sih. Loh. Nih. Ini kan membahas konteks yang sama, baik di pasal 9 maupun di pasal ke-22. Di sini pemaparan Lukas, maka termangu-mangulah temannya seperjuangan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak seorang pun juga melihat gitu. Tetapi tidak melihat seorang pun juga. Nah, di sini Lukas menulis menggunakan kata ganti orang ketiga. Paham ya maksudku ya? Ya. Maka termangu-mangulah teman-temannya, ya kan? Posisi pronoun di sini kan teman-temannya, bukan teman-temanku. Nah, ini nih tulisan Lukas. Coba lihat, perhatikan di pasal 22. Dan mereka yang menyertai aku. Jadi aku ini siapa? Penulisnya Lukas kan? Oh, Lukas gitu. Sudah, saya jawab dulu ya. Enggak kan? Jadi gini. Tunggu santai. Itu premis satu ya, oke. biar Saya kelar selesaikan aja aja nih. dulu sobat, nanti saya jawab ya. Yuk. Ya. Lalu, pernyataan Lukas di pasal 9, di sini Lukas menyatakan bahwa orang-orang yang menyertai Paulus itu mendengar suara, tetapi tidak melihat apa-apa. Tidak melihat seorang pun juga gitu. Nah, perhatikan pasal 22. Paulus menyatakan bahwa mereka ya teman seperjalanan Paulus itu melihat cahaya, tetapi nggak mendengar apa-apa. Gimana nih? Dua cerita yang sama di konteks yang sama. Satu cerita ada suara, satu cerita enggak. Yang satu cerita ada melihat, satu cerita enggak. Ini kenapa? Silakan. Yuk, silakan tunjukkan teksnya lagi Bang. Tunjukkan teksnya. Biar kita berpatokan dengan itu. Di dalam Kisah Para Rasul 22 dengan di Kis 9 yang merebah ke tanah itu siapa? Alfi. Paulus. Apakah orang-orang yang bersama dengan dia rebah? Alfi, apakah orang-orang yang bersama tanya dengan Bang Freddy. Paulus ikut rebah apa tidak? Yang dibaca di konteks di Kisah Para Rasul 22. Sebentar dulu, Predik. Kisah Para Rasul 22 dengan Kisah Para Rasul 9, apakah orang-orang yang bersama dengan Paulus itu rebah apa tidak? Rebah apa tidak? Kita kritisi ya. Enggak, Ya. setauku enggak. Coba aku baca ulang ya. Nah, sebentar begini. Enggak. Untuk mengarahkan pembicaraan kita. gimana? Untuk Diam dulu mengarahkan- sebentar, Jadi, Predik sebentar dulu, Predik. Oke, saya Sudah, baca sudah, ya. lanjut. Kisah Para Rasul. Diam dulu. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Aduh, ini yang naik ini dinaikkan, bukannya di mute. Kisah Para Enggak, Rasul teman-temannya 26 enggak rebah. tadi. Oke, temannya enggak rebah. Kisah Para Rasul Enggak. 26 nomor 14. Kami semua rebah ke tanah. 26 nomor 14. Coba buka 14 Alfi. ya. 26 nomor 14. Loh, apa sih ini? Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Nah. Kami Wih. semua. Nah, sekarang. Apain? Ya Allah. Hancur dunia. Ini 26 Perkristenan 26 kalau berapa? begini. 26 berapa? 26. 26 14. Tunggu. Titik bertindih 14. Nah, ini yang lebih keren lagi nih. Di sini berbicara dalam bahasa apa? Ibrani kan? Ibrani. Bahasa Ibrani itu makanya. Coba kita lihat di TB2. Enggak, coba kita lihat di TB2 ya.
Coba kita perhatikan di TB2. Kisah 26 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Aram. Lu kok beda lagi bahasanya? Cuman Hancur. ya Allah ya Karim. Ya Allah. Udah habis teman-teman, habis Oke. permainan dia, Lalu teman-teman. yang Anda persoalkan, jangan persoalkan terjemahan Alkitab. Namanya juga Habis, sudah teman-teman. diterjemahkan. Tidak ada soal. Udah habis teman-teman. Bukan. Jadi Hancur. dengar Bang ya. Anda belum memahami mana yang disebut dengan Iya, Bang, abang yang terjemahan, paham, Bang. mana yang disebut Aku- dengan waktu saat pembicara akan menggunakan bahasa apa. Kan begitu. Habis. Enggak. Anda jangan, silakan Anda buat Abang- begitu, tapi abang- Anda tidak abang bisa yang benar. membedakan terjemahan Abang yang benar lah, dengan kami salah. narasinya. Jadi gini loh, dia berbahasa Ibrani, tetapi di dalam Alkitab yang Anda pegang itu sudah Searab. diterjemahkan. Bahasa Aram. Gitu loh. Nah, Hancur jadi dunia itu perpuluhan. itu kan terjemahan itu, buka aja di bahasa aslinya. Gitu loh. Karena tahu bahasa terjemahan itu satu kali ya terjemahan itu bisa diperbaiki. Gitu loh. Jadi itu tidak dipersoalkan dimanapun kalau sudah namanya terjemahan bisa diperbaiki. Apalagi nanti di dalam perkembangan satu bahasa itu umum. Hancur. Gitu. Jadi kalau Anda menuduhkan kekristenan begitu, oh itu silakan. Itu kan Anda. Tetapi kan bukan berarti Alkitab kami kontras. Gitu loh. Nah, jadi oke. Jadi sudah jelas bantahan terhadap siapa Tuhannya Paulus yang Anda bilang itu bahwa itu adalah Makhluk halus. itu makhluk halus itu tidak terbukti ya. Kecuali Bukti. Anda bilang Terbukti. begitu pembuktiannya. Silakan. Anda tadi sudah comot ayat Matius pasal 24, ternyata tidak relevan kepada Paulus, yang ada hanya suara. Anda tidak mengerti. Itu suara, bukan penampakan yang Anda sebutkan jasad. Oke, itu saya bantah. Ya. Nah, lalu Cemana dia tidak. murid kau nih? Oh enggak, justru kalian Anda, saya bilang, tidak konsisten melihat teks. Kalau sudah tidak mengerti satu teks atau salah tafsir, termasuk tadi Alvin bilang, di dalam penggunaan gramatika, di dalam apa itu penggunaan apa tadi artikel definitif itu begini, tidak ada teori itu Bang. Saya bilang Anda salah besar. Ya oke, enggak apa-apa. Anda bilang hancur, tapi yang di dalam ini saya yakin mendengar ya. Jadi Alvin sudah salah di situ untuk mau menyatakan bahwa Theos itu Theos itu adalah dewa. Nah, Anda menyatakan itu karena penggunaan definitif artikel. Itu yang mengacu kepada dewa. Anda salah total. Itu Anda fitnah. Saya nggak ada mengatakan karena itu menggunakan definitif artikel, enggak. Tadi itu Anda cabang kutip, makanya eksegesis. saya kejar. Tahu nggak? Saya kejar. Anda saya kejar tadi. Apa yang mana teorinya? Kan tadi saya gitu kan. Mana teori penggunaan definitif artikel? Kan tadi saya gitu kan. Bawa dulu teori itu. Tunjukkan di situ biar saya kenal Anda seorang yang betul-betul belajar baru ngomong. Nah, makanya tadi saya kejar di awal. Penjelasan saya, penima ini non netral. Sepakat. Di sini, Omikron di sini itu definitif artikel masuk Theos. Saya pembuktian tadi. Theos itu artinya dewa. Kenapa? Bisa disematkan ke Hades. Bukan hanya Hades, dewa-dewa Yunani pun dia bergelar Theos. Masuk definitif artikel, ya. Yang artinya itu, yang seharusnya itu kan bahasa Yunani hoti. Nah, karena definitif artikel ini bisa diartikan bukan hanya sebagai kata sandang, dia juga bisa diartikan sebagai kata itu. Nah, penima, tadi kita udah buktikan juga di dalam Lukas 24:37. Di sini ada kata penima dan LAI menerjemahkan kata penima ini sebagai hantu. Nah, cabang tahu kan tokoh Rita Wahyu, pesat eksegesis dia. Bagaimana cabang eksegesis dalam keilmuan tekstual analisis itu tuh ada gitu. Nah, lalu pembuktian dari penggunakan Theos, lalu sebagai definitif artikel terhadap Theos, lalu Anda mengatakan itu kepada dewa tadi, apa alasannya?
Kita coba ini deh. Aku kalau nggak kasih contoh ke dia nih susah kawan-kawan gitu ya. Oke, Aku sebelum Anda kasih lanjut contoh. dulu ya, Bang. Nah, silakan. Bang, sebelum Ngomong Anda dulu. lanjut, sebentar, Aku mau buka data. saya keep dulu Anda. Jadi gini, kalau Anda sedang belajar teori, tolong Anda belajar menggunakan teori itu tanpa Anda mau blok barat, mau blok timur, tapi beritahukanlah teori yang sesungguhnya itu dengan netral. Contoh, saya kasih contoh. Ya, ketika penggunaan kata theos, Anda berkata bahwa ini digunakan untuk dewa dan juga bukan hanya dewa apa tadi yang Anda sebutkan, tapi juga dewa yang lain. Tapi Anda tidak pernah berkata bahwa itu juga dipakai untuk mengacu kepada Allahnya orang Yahudi atau Allahnya orang Israel atau Allahnya orang Kristen. Anda tidak pernah menyebut itu. Itu yang saya katakan. Kalau Anda seorang yang akademis, Anda harus netral. Tidak harus Anda mau bilang, oh saya bukan Kristen, bukan soal itu. Kalau itu Bang. teori ya teori. Oke, Bang. Aku mau nanya lo, Bang. Yo. Nih, aku kasih sampel ya. Coba kita perhatikan di kisah para utusan pasal 22-3. Kayaknya aku salah dalil deh. Tunggu. Sorry teman-teman. Saya sapa dulu ya, Bang Afi. Bentar ya, aku salah dalil. Sorry. Siap. Jaka sama Fik nih, XXAD nih. Halo, selamat pagi. Jaka Bang monitor, Bang Jaka dan Bang Fix monitor. Selamat pagi, assalamualaikum. Kalau Jaka nih Kristen, sering ya, cuma Bani Taping. Bani taping ini. Fix monitor. Gak ada suara, kita turunkan aja ya Bang. Sorry, aku salah 9. Ya kalau nggak monitor. 22, coba ya. Nah, kita buka ya. Ubah pasal 9/22. Nih ya, ini Greek di sini, terjemahan di sini. Apa yang terjadi dengan terjemahannya? Ya, 9:22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Aku pengen tahu dong, nama Yesus di sini itu dapat dari mana? LAI-nya ya. Dan terjemahan-terjemahan kalian yang lainnya. Nih, kalau nggak dari sumber eksegesis nih. Karena di dalam X ya, kalau kita lihat di Yunaninya, apa yang terjadi di sini? Saulus de melon ya, ene dunamauto kai ya, onehunen tos yodaios tos katoi kontas en Damasko Sumbibazon Hoti mengajarkan bahwa, menekankan bahwa autos kata ganti orang ketiga estin ho Kristos. Di sini kata ganti orang ketiga. Mana nama Yesusnya di sini? Terus di sini tuh ya, kalau ini diganti kata ganti orang ketiga ya, karena ia di sini Paulus membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Siapa dia di sini? Yesus nggak ada ya di original teks ya, yang ada itu autos. Autos ini artinya he atau si, kata ganti orang ketiga kawan-kawan. Terus dari mana nih terjemahan bisa tahu kalau ini kata ganti orang ketiganya adalah Yesus? Apa bukti bahwa Paulus tidak mengajarkan bahwa dirinya adalah Mesias itu sendiri? Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan ya apa yang terjadi pada kawan-kawan Kristen ya, dimana orang-orang Kristen itu ketika berdebat tidak ada lain tiada bukan ya, hanya mengesegesis dengan karangan-karangan yang mereka buat sendiri, yang pada akhirnya membuat malu mereka sendiri. Namun disitulah ya, ketika iman buta itu tetap dilekatkan di dalam hati, diletakkan di dalam hati, maka ketika kebenaran itu sampai ke telinganya sekalipun, mereka tetap menolaknya. Kenapa? Berdasarkan iman buta, asal imani saja benar tidaknya sebuah agama yang mereka iman ini, yang penting Yesus Tuhan, yang penting Yesus Tuhan ya, mati untuk menebus dosa umat manusia. Kalau seandainya dikata tidak mati dan tidak disalib, marah mereka dan menganggap itu adalah penghujatan. Kalau seandainya umat Islam berkata Yesus tidak pernah mati, Yesus tidak pernah disalib, wah mereka marah dan itu dianggap penghinaan dan itu dianggap penistaan. Lagi pula
Masa iya ada Tuhan mati? Ya, kan bagi orang waras ya tidak akan menerima itu ya, bagi orang yang punya otak waras. Baik, kaum muslimin, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله